Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Esprianto dari kelas 2A TMK NIM 362021302019. UAS pengelasan. Nomor 1, sebutkan standar apa yang biasa digunakan dalam memastikan hasil pengelasan. Jawaban A. Pengujian destruktif. 1. Pengujian kimia. 2. Pengujian mekanikal, uji tarik, tekan, tumbuk. 3. Pengujian struktural. B. Pengujian non-destruktif. 1. Pengujian radiografik. 2. Pengujian ultrasonik. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan dan gambarkan sambungan pada pengelasan. A. Put joint adalah jenis sambungan tumpul. Dalam aplikasinya, jenis sambungan ini terdapat berbagai jenis tumpul, yaitu V, single bevel, Z-groove, U-groove, dan square groove. Ini gambar dari put joint. B. T-joint adalah jenis sambungan yang berbentuk seperti huruf T. Tipe sambungan ini banyak diaplikasikan untuk pengelasan konstruksi kapal. Berikut ini gambar T-joint. C. Lap joint untuk jenis sambungan ini las yang sering digunakan untuk pengelasan plat. Ini gambar untuk lap joint. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan elektroda. A. Jawaban 3A. Simpan elektroda pada tempat yang kering. B. Jangan diletakkan atau disimpan langsung pada lantai. C. Yakinkan bahwa udara bersirkulasi di tempat pengeringan. D. Hindari dari benda yang lain yang menyebabkan kelembapan. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan minimal 4 alat bantu pengelasan beserta fungsinya. 4. A. Kabel massa berfungsi untuk menghubungkan dari mesin las ke benda kerja atau logam. B. Kabel elektroda berfungsi sebagai mengantarkan listrik dari mesin las ke holder atau ke elektroda yang akan membuat nyala busur listrik jika disetukan ke benda kerja. C. Pemegang kawat las berfungsi sebagai pemegang kawat las saat digunakan welder untuk mengelas sebuah produk. D. Klem massa berfungsi sebagai alat penghubung kabel massa dengan logam. Induk terbuat dari tembaga atau logam lain. Pertanyaan nomor 5. Dalam proses pengelasan SMAW terdapat 2 jenis polaritas. Jelaskan pengaruhnya terhadap hasil pengelasan. 5A. Polaritas langsung atau lurus. Pada jenis ini terjadi bila kutub negatif dihubungkan dengan elektroda, sedangkan kutub positif dihubungkan dengan benda kerja. B. Polaritas terbalik. Polaritas ini bisa terjadi jika kutub negatif dihubungkan dengan benda kerja, sedangkan kutub positif dihubungkan dengan elektroda. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan bagaimana cara melakukan perbaikan pada cacat retak atau crack. Cara memperbaiki cacat las retak yaitu dengan menggerinda dan dengan cara ditambal menggunakan las baru. Pertanyaan nomor 7. Sebutkan minimal 4 jenis cacat pengelasan beserta penyebabnya. 7. A. Cacat las tungsten inclusion. Cacat las yang ada pada proses GTAW saja. B. Cacat las porosity. Bentuk dari cacat las porosity adalah lubang-lubang kecil pada deposit hasil lasan di base material yang menyerupai kropos. C. Cacat las slag inclusion. Cacat ini kemungkinan besar terjadi pada jenis proses pengelasan yang memiliki kerak seperti SMAW. D. Cacat las cluster porosity atau CP. Penyebab cacat ini sama seperti cacat las porosity, tetapi bentuk cluster porosity adalah lebih dari satu lubang dalam satu benda. Pertanyaan nomor 8. Sebutkan pelindung diri pengelasan beserta fungsinya. 8. Jawaban A. Apron digunakan untuk bagian tubuh welder. B. Sepatu safety digunakan untuk melindungi kaki dari benda kerja yang jatuh. C. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari panas las. D. Helm las digunakan untuk melindungi dari sinar las. E. Masker digunakan untuk melindungi pernapasan karena asap sangat berbahaya.
Soal nomor 9. Jelaskan tentang WPS, Building Producer Product Specification. 9. Jawab. WPS adalah dokumen yang berisikan tentang variabel peralatan las yang digunakan sebagai aturan welder. Pertanyaan nomor 10. Dalam WPS terdapat beberapa variabel, yaitu assumption variable, supplement assumption variable, dan non-assumption variable. Jawaban nomor 10. A. Assumption variable, yaitu variabel yang tidak dapat dirubah karena akan membuat sifat mekanis berubah. B. Supplement assumption variable merupakan variabel yang akan mempengaruhi hasil sambungan las yang akan dilakukan ujian impact. C. Non-assumption variable merupakan jenis variabel yang tidak mempengaruhi sifat mekanisme dari sambungan las. Sekian dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.